Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryansah dengan NIM 220749 dari kelas R6 Manajemen semester 6. Dengan dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mabtuhi, SEMM. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi pemahaman yang saya tangkap dengan mata kuliah Manajemen Produktivitas. Baik, langsung saja. Pertama saya akan membahas tentang manajemen produktivitas. Nah, di sini ada pengertian produktivitas menurut Peter Drucker. Nah, jadi produktivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan output yang lebih besar dengan penggunaan sumber daya yang lebih sedikit. Hal ini menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan input. Nah, jadi produktivitas adalah kemampuan untuk mengonversi input menjadi output yang bernilai secara efisien. Di sini ada jenis-jenis input. Nah, jenis-jenis input ini dibagi menjadi dua, yaitu input fisik, sumber daya yang dapat diukur secara fisik seperti tenaga kerja SDM, modal dan bahan baku. Yang kedua yaitu input tak terlihat, sumber daya yang tidak dapat diukur secara langsung seperti motivasi, pengetahuan, teknologi, dan sistem organisasi. Dan yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Produktivitas dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain yaitu sumber daya manusia SDM, kompetensi, keterampilan, motivasi, dan kesejahteraan tenaga kerja. Jadi teknologi dan inovasi, penggunaan alat atau metode baru untuk meningkatkan efisiensi kerja, metode dan sistem kerja, proses kerja yang terstruktur dan optimal, lingkungan kerja, suasana kerja yang kondusif, aman, dan mendukung kolaborasi. Jadi manajemen dan kepemimpinan, gaya kepemimpinan dan kemampuan manajerial dalam mengelola sumber daya. Yang ketiga yaitu pengukuran produktivitas terhadap dua model utama dalam mengukur produktivitas, yaitu model pada aspek lingkungan fisik dan proses produksi. Fokus pada hubungan antara input dan output dalam konteks lingkungan, pasar, dan keuangan. Yang keempat yaitu manfaat pengukuran produktivitas. Pengukuran produktivitas berguna untuk menilai efisiensi penggunaan sumber daya, mendukung perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi menyusun dan merevisi tujuan perusahaan, menyesuaikan strategi bisnis di masa depan, merumuskan strategi meningkatkan produktivitas, membandingkan kinerja antara perusahaan, menyusun perencanaan keuntungan secara lebih akurat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis produktivitas. Produktivitas dapat diklarifikasi menjadi produktivitas parsial. Mengukur produktivitas berdasarkan satu jenis input, misalnya tenaga kerja atau modal. Selanjutnya itu produktivitas faktor total. Mengukur kontribusi gabungan dari dua, yaitu produktivitas total, mengukur efisiensi keseluruhan dengan membandingkan semua input terhadap total output. Nah, jadi kesimpulan produktivitas mencerminkan hubungan antara input dan output dalam proses produksi. Semakin besar output yang dihasilkan dari jumlah input tertentu, maka semakin tinggi tingkat produktivitasnya. Tiga bentuk utama produktivitas adalah produktivitas parsial, faktor-faktor, dan total. Konsep ini sangat berkaitan era efisiensitas, dan pencapaian hasil produksi secara optimal. Selanjutnya di sini ada ekivaliensi. Pengertian ekivaliensi ada konsep dalam keuangan yang menyatakan bahwa sejumlah uang yang diterima atau dibayarkan pada waktu yang berbeda dapat dianggap secara nilai asalkan ke titik waktu yang sama. Penggunaan metode keuangan yang tepat, misalnya melalui dikonto atau akumulasi, tujuan menyamakan nilai dari berbagai transaksi atau arus kas yang menjadi waktu yang lebih agar dapat dibandingkan dengan dialinesis
secara adil dan akurat. Contoh penggunaan: menghitung nilai sekarang dan serangkaian pembayaran tahunan untuk menentukan nilai total investasi pada awal periode analisis. Yang kedua, metode ekivaliansi. Definisi metode ekivaliansi adalah teknik atau pendekatan yang digunakan untuk menentukan kesetaraan nilai pada waktu yang berbeda dengan mempertimbangkan faktor nilai waktu dan uang. Jadi konsep utama, uang memiliki nilai waktu jumlah yang sama hari yang lebih berharga dibandingkan dengan jumlah yang sama di masa depan. Karena itu, arus kas ini waktu berbeda atau kompensasi dengan satu titik waktu, value atau faktur agar nilai setara secara ekonomi. Yang selanjutnya, persyaratan membandingkan perusahaan. Perbandingan adalah proses sistematis untuk membandingkan kinerja proses bisnis dan indikator organisasi terhadap perusahaan lain, terutama yang dianggapi sebagai pimpin produk industri, dengan tujuan mengidentifikasi peluang perbaikan dan inovasi. Ada jenis-jenis perbandingan, itu jenis kinerja fokus pada hasil dan output, proses membandingkan alur atau sistem kerja. Selanjutnya strategis, pendekatan jangka panjang, fungsional, melihat fungsi seperti HR, keuangan atau produksi. Yang selanjutnya internal, perbandingan antara unit dalam satu organisasi. Yang selanjutnya itu eksternal, perbandingan dengan organisasi lain di luar perusahaan. Di selanjutnya yaitu ada indikator kinerja. KPI adalah indikator keuangan kuantitatif yang digunakan untuk mengukur sejumlah mana sebuah organisasi, departemen atau individu telah mencapai tujuan strategis atau operasionalnya. Fungsi KPI memantau kinerja, melacak pencapaian terhadap kinerja yang ditentukan, mengidentifikasi tren, mengidentifikasi pola, meningkatkan atau penurunan kinerja dari waktu ke waktu, membantu pengambilan keputusan, memberikan dasar data untuk menentukan langkah strategis berikutnya. Jadi kesimpulan, ekivalensi membantu menilai uang secara adil dan waktu ke waktu, sedangkan KPI adalah alat peningkatan dalam mengevaluasi serta meningkatkan performa organisasi. KPI secara khusus berperan sebagai instrumen strategis dan operasional dalam proses pengambilan keputusan dan mengukurkan keberhasilan organisasi. Baik, selanjutnya itu adalah latar belakang. Produktivitas merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing organisasi. Faktor manusia termasuk sumber daya manusia atau SDM, motivasi dan manajemen berperan besar dalam menentukan tingkat produktivitas. Peningkatkan produktivitas berkontribusi pada kinerja organisasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial masyarakat. Selanjutnya itu ada konsep produktivitas. Produktivitas adalah perbandingan antara output hasil dengan input sumber daya yang digunakan. Tujuan utama dari produktivitas adalah mencapai efisiensi dan meningkatkan kualitas. Menurut Herdick, produktivitas mencerminkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Dan menurut Herman, produktivitas mencakup hasil kerja yang efektif dan efisien. Jadi di sini pentingnya peningkatan produktivitas dapat memberikan manfaat sebagai berikut, yaitu meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas produk atau layanan, meningkatkan daya saing perusahaan, menambah keuntungan perusahaan, mendorong inovasi dan kreativitas, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan, mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang. Selanjutnya di sini ada indikator pengukuran produktivitas. Total Factor Productivity atau TFF mengukur output relatif terhadap keseluruhan input. Produktivitas per jam kerja output yang dihasilkan per satuan waktu kerja. Rasio output atau input perbandingan hasil produk yang sumber daya yang digunakan. Multifaktor productivity menggabungkan beberapa input seperti tenaga kerja atau modal,
untuk mengukur produktivitas secara lebih kompleks. Yang selanjutnya itu ada penyebab peningkatan produktivitas. Kemajuan dan adopsi teknologi baru, peningkatan kompetensi dan keterampilan SDM, efisiensi dalam proses dan pengelolaan organisasi, dukungan dari kebijakan pemerintah, tingginya motivasi kerja dan efektivitas kepemimpinan. Selanjutnya itu dampak peningkatan produktivitas, meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Nah, ini berpengaruh terhadap lingkungan melalui efisiensi sumber daya, memperkuat daya saing global, mengubah struktur dan kebutuhan tenaga kerja. Yang selanjutnya di sini ada faktor pendorong produktivitas. Perkembangan teknologi dan digitalisasi, motivasi dan budaya kerja yang positif. Kebijakan publik yang mendukung infrastruktur yang memadai kompleks daya melalui pendidikan dan pelatihan, praktik manajemen yang efektif, stabilitas ekonomi yang politik, tingkat persaingan pasar, investasi dalam riset dan pengembangan, komitmen terhadap tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Nah, di sini ada kesimpulan produktivitas adalah fondasi utama untuk pertumbuhan organisasi dan kemajuan suatu negara. Jadi, upaya peningkatan produktivitas harus dilakukan secara logistik dengan mempertimbangkan dampak terhadap aspek sosial dan lingkungan agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan. Nah, di sini selanjutnya saya akan membahas ringkasan pengertian siklus produktivitas. Siklus produktivitas adalah proses berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi. Proses ini mencakup tahapan mulai dari pengukuran kinerja, evaluasi, perencanaan hingga implementasi, peningkatan dan perbaikan berkelanjutan. Nah, di sini ada tahap-tahap siklus produktivitas. Yang pertama, pengukuran produktivitas mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif untuk mengetahui tingkat produktivitas saat ini. Menggunakan indikator seperti rasio output terhadap input, waktu proses, atau tingkat kualitas hasil. Yang kedua, itu evaluasi produktivitas menganalisis hasil. Pengukuran untuk mengidentifikasi kelemahan serta penyebab produktivitas rendah tinggi, yaitu menentukan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja. Yang ketiga, perencanaan produktivitas, menyusun strategi dan rencana tindakan berbasis hasil evaluasi untuk peningkatan produktivitas, menentukan prioritas alokasi sumber daya yang penempatan target kinerja. Yang keempat, peningkatnya produktivitas implementasi. Melaksanakan rencana peningkatan melalui motivasi, pelatihan, perubahan metode kerja atau teknologi baru, memantau pelaksanaan dan memastikan kesesuaian dengan tujuan. Pengukuran produktivitas dilakukan untuk mengevaluasi efisiensi dalam menggunakan sumber daya input. Untuk menghasilkan produk atau layanan output, beberapa indikator yang umum digunakan yaitu rasio output atau output, produktivitas per jam kerja, tingkat efisiensi proses, kualitas hasil kerja, atau waktu penyelesaian tugas. Jadi pentingnya siklus produktivitas bagi perusahaan yaitu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajerial. Jadi menjamin efisiensi operasional dan optimalisasi sumber daya, mendorong perbaikan berkelanjutan, membantu perusahaan bertahan dalam bersaing dan pasar global, meningkatkan kinerja jangka panjang dan daya organisasi. Ya, sini selanjutnya itu pengertian produktivitas dalam konsep universal yang menggambarkan kemampuan untuk menghasilkan lebih banyak barang atau jasa dan dengan penggunaan sumber daya yang semakin efisien. Tujuan utama adalah mencapai output maksimum dengan input minim tanpa mengorbankan kualitas. Yang kedua yaitu konsep produktivitas
produktivitas dianggap meningkatkan dalam kondisi berikut. Yang pertama, output meningkat sementara input bertambah sedikit. Yang kedua, output meningkat tetapi input tetap. Yang ketiga yaitu output tetap atau meningkatkan sementara input berkurang. Konsep ini menentukan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi. Nah, selanjutnya di sini ada pengukuran produktivitas. Mengukur produktivitas penting sebagai dasar evaluasi kerja, tenaga kerja, dan organisasi. Penentuan kebijakan upah dan efisientif, perencanaan ekonomi di tingkat mikro dan makro. Penggunaan dilakukan oleh berbagai tingkat perusahaan, operasional, dan departemen, tingkat sektor, tingkat nasional, perekonomian secara keseluruhan. Peningkatan produktivitas memerlukan sinergi antara faktor internal dan eksternal seperti tenaga kerja, kompetensi kerja, dan partisipasi manajemen dan organisasi, sistem kerja, kepemimpinan, dan pengembangan keputusan, modal, bahan baku, ketersediaan, kualitas, dan efisiensi penggunanya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi produktivitas. Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi manajemen produktivitas karyawan, antara lain yaitu kemampuan atau skill, pengalaman. Yang selanjutnya itu sikap dan etika kerja, motivasi dan kepuasan kerja, tingkat upah dan pendidikan dan pelatihan, kondisi dan lingkungan kerja. Selanjutnya yaitu ada penilaian kerja. Penilaian kerja adalah proses evaluasi objektif dan berkala terhadap kemampuan dan hasil kerja karyawan. Tujuan meliputi menilai pencapaian target, menentukan promosi, pelatihan, atau perbaikan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kerja. Di kesimpulannya yaitu produktivitas kerja mencerminkan kemampuan hasil output optimal secara efisien dan efektif. Mengukur produktivitas mencakup aspek kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efisiensi sumber daya, kemampuan beradaptasi dan dengan pasar dan perubahan lingkungan. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Produktivitas merupakan elemen penting untuk meningkatkan daya saing, efisiensi, dan keberlangsungan hidup perusahaan. Evaluasi produktivitas tidak cukup hanya berdasarkan laba, tetapi juga harus mempertimbangkan efisiensi kerja, pemanfaatan sumber daya, dan proses operasional. Itu yang selanjutnya pengertian perencanaan produktivitas. Perencanaan produktivitas adalah proses sistematis dalam menetapkan tujuan strategis dan langkah-langkah operasional untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya, tenaga kerja, waktu, modal, bahan baku. Jadi tujuannya adalah untuk memastikan perusahaan dapat beradaptasi, bersaing, dan berkembang secara berkelanjutan. Lingkungan bisnis yang dinamis. Nah, selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi produktivitas. Beberapa kendala yang dapat menghambat produktivitas dan menentukan perhatian dalam perencanaan antara lain kurangnya kemampuan menjadi dalam pengelola sumber daya yang proses kerja. Yang selanjutnya motivasi karyawan yang merendah, berdampak pada penurunan semangat dan hasil kerja, keterlambatan dalam pengiriman produk yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya ada peningkatan biaya produktivitas pemasaran yang mengurangi margin keuntungan dan efisiensi. Selanjutnya itu manfaat perencanaan produktivitas. Perencanaan produktivitas yang baik dapat memberikan berbagai manfaat, antara lain yaitu meningkatkan efisiensi operasional melalui pengelolaan sumber daya yang lebih baik, mengurangi biaya operasional dengan menghindari pemborosan dan duplikasi kerja. Selanjutnya itu meningkatkan kualitas produk atau layanan yang berujung pada kepuasan pelanggan. Selanjutnya itu di sini ada jenis-jenis perencanaan produktivitas. Yang pertama yaitu perencanaan jangka pendek, berfokus pada efisiensi harian atau mingguan. Contoh penjadwalan kerja, pemeliharaan rutin alat atau kendaraan, kontrol stok harian.
Yang kedua, perencanaan jangka menengah, menyusun rencana operasional dalam jangka waktu beberapa bulan hingga 1 tahun. Contoh, perencanaan produksi bulan, strategi peningkatan atau SDM, pengelolaan rantai pasok. Nah, di sini kesimpulannya yaitu perencanaan produktivitas sangat penting untuk mengurangi pemborosan, peningkatan kinerja dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan perusahaan. Perencanaan yang matang akan membantu organisasi mencapai efisiensi, menjaga kualitas layanan yang memperkuat daya saing pasar. Nah, di sini selanjutnya itu ada teknik peningkatan produktivitas. Nah, di sini peningkatan produktivitas sangat penting bagi keberhasilan dan pertumbuhan bisnis. Untuk mencapai, perusahaan dapat menerapkan berbagai strategi, yaitu berikut. Pertama itu manajemen waktu yang efektif, menentukan prioritas, menjadwalkan tugas, dan menghindari pemborosan waktu. Selanjutnya, manfaat teknologi, menggunakan aplikasi pelencah atau waktu, pelacakan atau waktu, alat kolaborasi digital, dan sistem optimalisasi kerja. Selanjutnya, budaya perbaikan berkelanjutan, mendorong inovasi, evaluasi berkala, pembelajaran organisasi secara konsisten, penyediaan fasilitas kerja yang memadai, fasilitas yang nyaman dan lengkap, mendukung produktivitas karyawan. Selanjutnya itu pemberian investatif, memberikan penghargaan atau bonus atau kinerja yang baik, meningkatkan motivasi kerja. Kedua itu cara menghitung produktivitas, rumus umum produktivitas atau output atau input. Contoh, bulan pertama output sama dengan 100 kilo, barang jadi input sama dengan 150 kilo, bahan baku produktivitas sama dengan 100 per 150. Jadi bulan kedua output 140, barang jadi 150. Nah, jadi kesimpulan, dengan jumlah input yang sama, produktivitas meningkatkan dari 67% menjadi 97% karena output yang dihasilkan lebih banyak. Nah, selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Pertama, produktivitas pendidikan, tingkat mempercepat kemampuan adaptasi dan pembelajaran. Yang kedua, motivasi kerja, semangat kerja yang tinggi meningkatkan produktivitas individu maupun tim. Yang ketiga, disiplin kerja, kepatuhan terhadap aturan, ketepatan waktu sangat mempengaruhi hasil kerja. Yang keempat, keterampilan kemampuan teknik yang baik meningkatkan efisiensi dan hasil kerja dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan kursus. Yang kelima, sikap dan etika kerja, hubungan yang harmonis dan profesional mendorong produktivitas tim. Yang keenam, gizi dan kesehatan, kesehatan fisik mental yang baik mendukung kerja karyawan. Yang ketujuh, tingkat penghasilan yang layak meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja. Yang kedelapan itu lingkungan kerja yang iklim, kondisi kerja yang nyaman, hubungan antar pegawai yang baik, dan ruang kerja yang bersih berpengaruh pada karyawan dan hasil kerja. 9. Teknologi peralatan modern dan optimalisasi meningkatkan kecepatan dan kualitas produksi. 10. Saran produksi, infrastruktur dan peralatan yang mendukung kerja secara efisien. Yang 11. Jaminan sosial, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, memberikan rasa aman dan meningkatkan semangat kerja. Nah, selanjutnya di sini ada pengaruh stres kerja terhadap produktivitas menurut Siaga 2017. Stres kerja adalah kondisi ketenagaan yang mempengaruhi emosi, pikiran, dan fisik karyawan. Jika stres tidak dikelola dengan baik, karyawan akan berinteraksi secara positif di lingkungan kerja, mengalami penurunan produktivitas. Faktor penyebab stres antara lain itu peran ganda karyawan, beban kerja melebihi kemampuan, tekanan dan perusahaan atau atasan. Penelitian menunjukkan bahwa stres kerja mempengaruhi positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja. Artinya, semakin berkelola stres dengan baik, semakin tinggi produktivitasnya. Hasil ini mendukung oleh temuan penelitian dan sebelumnya di perusahaan lain. Di sini ada pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas. Bambang 2017 menyatakan bahwa lingkungan kerja yang bersih, nyaman dengan
pencahayaan yang baik secara kualitas yang memenuhi dapat meningkatkan semangat dan hasil kerja karyawan. Namun beberapa hambatan di lingkungan kerja pertahankan itu suara bising, kurangnya kenyamanan ruang kerja, hubungan kerja yang kurang harmonis antara karyawan. Nah, di sini kesimpulannya itu lingkungan kerja yang baik berkontribusi langsung pada peningkatan produktivitas. Hasil ini juga memperkuat oleh penelitian yang kompleks induksi berbeda. Sini ada pengaruh budaya kerja terhadap produktivitas menurut Drahma 2018. Budaya kerja merupakan pola pikir yang menilai bersama yang mempengaruhi secara karyawan kerja dan budaya kerja yang menciptakan kerjasama, tanggung jawab, dan semangat yang tinggi. Permasalahan yang ditentukan terkait budaya kerja meliputi kurangnya rasa tanggung jawab, rendahnya komitmen terhadap pekerja, lemahnya pemahaman nilai-nilai kerja bersama. Penelitian membuktikan bahwa budaya kerja yang positif mampu meningkatkan produktivitas karyawan secara signifikan. Sejalan dengan studi sebelum di instruksi pemerintah. Nah, jadi pengaruh gabungan stres kenaikan dapat budaya kerja. Ketiga, faktor stres kerja di lingkungan kerja dapat budaya kerja secara bersama secara memiliki pengaruh positif yang terhadap produktivitas kerja. Artinya, jika perusahaan mampu mengelola ketiga secara terpadu, maka hasil kerja karyawan yang meningkat secara menyeluruh. Jadi kesimpulan umum, produktivitas kerja karyawan dapat ditingkatkan dengan mengelola stres kerja secara efektif, menyediakan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung, menerapkan budaya kerja yang positif dan bertanggung jawab, yang selanjutnya menjadi kunci pentingnya dalam meningkatkan kinerja dan keberhasilan organisasi. Sekian video dari saya, pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi pembaca atau pendengar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.